Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya mazra'atan wa ja'ala al-akhirah ujratan wa ja'ala al-Qur'ana bayyinatan wa ja'alana ummatan wasṭiyatan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin para asatiz jamaah pendidikan adab, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita kali ini akan membahas adab masjid. Yang pertama, dalam kitab adab petunjuk sunnah dan adab sehari-hari, dasar utama mendirikan masjid adalah takwa. Dasar utama mendirikan masjid adalah takwa. Dalam Al-Quran, al-masjidu ussisa ala taqwa. Masjid dibangun atas dasar ketakwaan. Barang siapa yang mendirikan masjid, Allah akan mendirikan baginya bangunan seperti itu di surga. Man banallaha baitan banallahu lahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siapkan juga istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banallahu man bana masjidan yuzkaru fihi ismullahi. Barang siapa yang membangun masjid, di dalamnya disebut nama Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Kemudian maksud masjid didirikan adalah sebagai tempat sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Tempat zikir, tempat tilawah Al-Quran, tempat majlis agama, tempat ta'lim Al-Quran, tempat ta'lim masail ilmu hukum Islam, pusat dakwah Islamiyah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Abu Daud. Dalam kitab Al-Azkar, bahwasanya apa yang dianjurkan menghidupkan amalan di dalam masjid, yustahabbul iksaru fihi min zikrillahi ta'ala, disunnahkan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, wa tasbih, baik itu tasbih, tahlil, tahmid, takbir, wa ghairuha, dan selain daripada itu, minal azkar, dari zikir-zikir tersebut. Wa yustahabbul iksar min qiraatil Qur'an, dan disunahkan memperbanyak baca Al-Qur'an. Wa minal mustahab fihi qiraa'ah hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disunahkan di dalamnya membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ilmul fiqhi, dan juga mengajarkan ilmu fikih, wasairil ulumi asy-syar'iyyah, dan seluruh ilmu-ilmu syariat. Ini amalan-amalan yang dibuat di dalam masjid.
Kemudian masjid hendaknya dibangun di tempat yang dekat dengan masyarakat yang mudah dikunjungi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud. Masjid hendaknya sederhana, tidak terlalu mewah seperti orang Yahudi dan Nasrani yang memperelok gereja. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika kamu mengukir-ngukir masjid, maka kehancuran akan menimpamu. Kemudian berlomba-lomba memperindah masjid mengakibatkan riya dan berbangga diri, akhirnya jauh dari maksud sebenarnya mendirikan masjid. Sabda Nabi SAW, akan datang kepada manusia satu masa di mana mereka akan berbangga-bangga dalam membangun masjid, tetapi mereka tidak meramaikannya kecuali sebagian kecil saja. Dalam kitab Syarh Sunnah. Ini sudah banyak terjadi. Hari ini umat Islam sibuk bangun masjid, memperbagus masjid, tapi nasibnya masjid seperti keranda. Keranda tempat untuk gotong mayat. Waktu sebelum ada keranda, dibuat panitia penggalangan dana, sampai akhirnya dibuatlah keranda. Tapi ketika keranda sudah dibuat, sudah jadi, padahal penggalangan dananya cukup lama, tapi ketika sudah dibuat juga cukup lama waktunya, prosesnya. Ketika sudah jadi, ditawarkan siapa yang mau masuk duluan, akhirnya semua panitia nggak ada yang mau masuk duluan. Itulah nasib masjid seperti keranda. Dibangun, dibuat panitia, pembangunannya lama, dananya begitu besar, tapi ketika sudah terbangun, panitianya yang disuruh masuk untuk menghidupkan amal masjid sudah tidak ada lagi. Yang ada di masjid hanya 1-2 orang aja. Dia yang mukul beduk, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, sampai dia juga yang jadi makmum. Sendirian. Nah, ini kasihan. Ini masjid sedih kalau seperti ini. Kemudian jika melihat masjid, hendaklah membaca basmalah dan sholawat atas Nabi SAW. Jadi bapak-bapak kita, ibu-ibu kalau lihat masjid lagi naik motor, ada masjid di pinggir jalan, maka baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Kenapa kita disuruh sholawat? Karena adanya masjid, karena ada risau. Ada fikir Nabi, ada perjuangan Nabi, ada pengorbanan Nabi. Nabi bersimbah darah dalam memperjuangkan agama. Nah ini, maka di tempat kita adanya masjid itu bukan karena tiba-tiba ada masjid, ada pengorbanan Nabi, para sahabat. Dan pastinya juga pengorbanan panitia untuk membangun masjid. Tapi yang paling besar adalah pengorbanannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk masjid hendaknya mendahulukan kaki kanan dengan niat i'tikaf. Hadis riwayat Imam Ibnu Nuaim, Imam Abu Daud. Lafaz niat i'tikaf ialah nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, atau nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ini niat i'tikaf. Aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala.
Bahkan dalam kitab Al-Azkar sangat-sangat dianjurkan untuk niat i'tikaf. Wa yanbaghi lil jalisi fil masjid an yanwiyal i'tikaf. Dan sebaiknya orang yang duduk di masjid cuma numpang duduk, niat dia harus diniatkan i'tikaf. Nah, fa innahu yasihhu i'tikafuhu indana, maka i'tikafnya akan menjadi sah walau lam yamkus illa lahzatan, walaupun dia tidak berdiam lama kecuali sebentar, maka tetap walaupun sebentar niat i'tikaf. Bal qala ba'du ashabina, sebagian ulama mengatakan yasihhu i'tikafu man dakhala al-masjid marran. I'tikaf itu boleh sah bagi orang yang masuk masjid karena numpang lewat. Marran walam yamkus, dan enggak berdiam lama di situ. Fayanbaghi lil mari aidan, maka orang yang lewat itu hendaknya an yanwiyal i'tikaf, maka niat untuk i'tikaf. Liyuhassila fadilatahu, supaya dapat fadilahnya, fadilah i'tikaf. Apa fadilah i'tikaf? Barang siapa yang beriktikaf, maka dia akan dijauhkan daripada api neraka sejauh 3 parit. Sejauh 3 parit. Satu paritnya antara langit dengan bumi. Ini 3. Jadi tambah jauh. Makanya senang. Harus rajin, senang i'tikaf di masjid. Terutama bagi laki-laki. Wal afdalu an yaqifa lahzatan summa yamur. Jadi kalau orang yang lagi lewat, sebaiknya afdalnya itu mampir dulu di situ, di masjid. Kalau lewat masjid, mampir dulu sambil niat, aku niat i'tikaf, baru lewat lagi, jalan lagi. Nah, itu ya. Kemudian masuk masjid hendaknya mendahulukan kaki kanan dengan niat i'tikaf. Ya. Qala ba'du ashabina, sebagian ulama mengatakan yanbaghi lil jalisi fihi, sepatutnya bagi orang yang duduk di masjid an ya'mura, untuk menyuruh bima yarahu, dengan apa yang ia lihat minal ma'ruf. Jadi kalau kita lagi duduk di masjid, lihat ada orang, ajak ngobrol, kenalan, habis kenalan apa? Kita sama-sama mengingatkan kebaikan. Iya Pak, Masya Allah kondisi corona Pak. Harus yakin sama Allah. Allah yang mengendalikan suasana dan keadaan. Jangan panik Pak, walaupun kondisi sepertinya semakin menggeliat daftar data korban COVID. Kalau kita panik, maka akhirnya kita jadi sakit. Karena kata Ibnu Sina, Syekh Ibnu Sina, beliau adalah pelopor kedokteran modern, mengatakan dalam kitabnya Al-Qanunu fi at-tibbi, undang-undang dalam kedokteran, apa beliau katakan? Al-wahmu nisfud da'i. Panik itu adalah sebagian daripada penyakit. Ya, panik itu adalah sebagian daripada penyakit. Kemudian apalagi? Obatnya apa? Al-itmi'nanu nisfus syifai. Tenang. Jangan panik. Kalau memang kita sudah ada berita-berita yang membuat kita cemas, takut, jangan terlalu mudah menerima informasi, apalagi informasi dari televisi. Rata-rata televisi itu memberitakan infonya dilebih-lebihkan. Agar apa? Supaya menarik perhatian yang menonton. Karena kejadian ketika ada pesantren di kampung kami, padahal kebakarannya cuma kecil,
Tapi ketika masuk TV dikabarkan seluruh pesantren kebakaran. Nah ini informasi di TV ini dilebih-lebihkan. Maka kita jangan mudah menerima informasi, apalagi berita-berita dunia. Dunia dalam berita, berita dalam dunia, bikin orang bingung. Ya, bikin orang bingung. Makanya caranya apa? Al-itminan, tenang. Bagaimana cara tenang? Harus baca berita-berita akhirat. Berita-berita di dalam Quran, di dalam hadis. Berita akhirat. Apa itu berita akhirat? Berita akhiratnya adalah semua orang pasti mati. Yang kena corona mati. Yang enggak kena corona ya mati juga. Kepleset kulit pisang ada yang mati. Kepleset di kamar mandi enggak harus kena corona ya mati juga. Jadi kematian itu hal biasa. Memang semua orang itu pasti mati. Nah, itulah berita akhirat. Dan semua yang terjadi pasti itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terkena satu musibah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi kita menyuruh membicara kepada jamaah di masjid yang baik-baik, berita-berita akhirat, wa yanha amma yarahu minal munkar, dan juga kalau bisa ada yang enggak bagus kita ingatkan, Pak, Bapak pakai celananya ini celana pendek di masjid harus tutup aurat. Nah, ini kita belajar adab, Pak, di masjid, Pak. Nah, maaf, Pak, ini tidurnya kakinya jangan selonjoran ke kiblat, Pak. Karena kalau kiblat itu nggak boleh ditendang, adabnya dijaga. Nah, ini boleh diingatkan. Banyak orang yang tidur di masjid kakinya menghadap kiblat. Nah, ini kita harus belajar nahyu 'anil munkar. Wa hadza in kana al-insanu ma'muran bihi fi ghairil masajid. Dan ini juga diperintahkan, dianjurkan untuk dilakukan di luar masjid. Nahi munkar, amar ma'ruf, nahi munkar, bukan di masjid aja, di luar masjid penting ini. Illa annahu yata'akkadul qawlu bihi fil masjid siyanatan lahu, kecuali dia menguatkan ucapannya di dalam masjid sebagai siyanah wa i'zaman, mengagungkan dan memuliakan, ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan man dakhalal masjida falam yatamakkan, barang siapa yang masuk masjid tidak berdiam diri, min sholati tahiyatul masjid, dia tidak menjalankan sholat tahiyatul masjid. Nah, ini sholat tahiyatul masjid ini sunnah. Haknya masjid kalau kita datangi maka kita sunnah untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, sebentar ya. Katanya ada rajab. Ada botol susu yang ini. Ya, kan ada botol ini. Ya, mohon maaf. Selanjutnya, jadi tadi kalau kita masuk masjid dan kita nggak bisa sholat tahiyatul masjid karena tahiyatul masjid ini adalah sunnah dan haknya masjid,
Kenapa? Karena lagi hadas, lagi punya hadas, atau lagi ada kesibukan aktivitas, masuk masjid karena mau ngajar online, masuk masjid karena ada tugas kantor, WFH. Nah, ini boleh diganti dengan zikir. Jadi sholat tahiyatul masjidnya diganti dengan zikir 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini sunnah untuk mengganti sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid. Terus kalau kita lihat ada orang yang ngumumin barang hilang di masjid, diumumkan, siapa yang melihat jam tangan saya warnanya seperti ini, warnanya hitam, ini mereknya merek mahal, merek Seiko. Apa sikap kita? Dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man sami'a rajulan," barang siapa yang mendengar seorang laki-laki yang syudu mengumumkan dallatan barang hilang fil masjidi di dalam masjid, falyaqul, maka doakanlah, la raddahallahu alaika, semoga barang kamu itu tidak akan kembali. Jadi doain supaya tidak kembali. Karena kenapa? Ya, karena masjid bukan dibangun untuk ngumumin barang hilang. Fa innal masajidi lam tabni lihadza. Karena masjid itu dibangun bukan untuk itu. Bukan untuk ngumumin barang hilang. Makanya di masjid itu kalau bisa ada kotak. Kotak, siapa yang menemukan barang masukkan ke dalam kotak ini. Nah, biasanya itu ada. Atau di dalam masjid ada ruang amanah. Ruang amanah. Ada yang dapat barang ketinggalan di kamar mandi, maka langsung diserahkan ke ruang amanah. Ini kalau bisa masjid seperti itu. Kemudian kalau ada orang yang jualan dalam masjid, ini gimana sikap kita? Dia bawa tas, ternyata dalam tasnya ada produk-produk. Nah, bawa handphone, bawa charger, handphone merek ini, merek itu, ternyata digelar dalam masjid. Bagaimana sikap kita ngelihat orang jualan di dalam masjid? Dalam kitab At-Tirmizi dari Sayyidina Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yubta'u fil masjid." Apabila kalian melihat ada orang yang jual beli, maka doakanlah, faqulu la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah jadikan dagangan kamu, bisnis kamu tidak untung. Tidak untung. Karena dalam masjid bukan tempat untuk jualan. Begitu juga ustadz. Ustadz itu menyampaikan amal agama bagi pengurus masjid yang ada kajian, ada khatib, ternyata pengurus menyiapkan amplop, ini kan sudah jadi barang umum ini. Nah, ini amplop ini harus jelas ijab kabulnya, jangan sampai amplopnya ijab kabulnya honor, transport, uang bensin ustadz. Nah, ini namanya jual beli ayat, bahaya ini. Apa yang supaya selamat? Supaya selamat adalah hadiah. Nah, pengurus bilang, Ustadz, nih hadiah Ustadz. Nah, kalau hadiah bagus, selamat. Ustadznya selamat, pengurusnya juga
selamat. Karena Nabi makan barang hadiah, tapi barang sedekah nggak mau. Barang sedekah aja Nabi nggak makan, apalagi barang syubhat, apalagi barang haram. Ada pengurus yang ngeyel, Ustadz, kalau kita mengasih amplop ke Ustadz, tektok aja, nggak pakai ngomong. Nanti juga Ustadznya nerima. Nah, ini namanya syubhat. Karena kenapa? Nggak ada ijab kabul. Dalam hadis, al-halalu bayyinun, halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, haram itu jelas. Wa bainahuma syubhat, di antara halal dan haram itu adalah syubhat. Nah, syubhat itu nggak jelas. Nggak jelas. Makanya barang syubhat ini bahaya juga buat orang-orang ahli agama. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita makan barang syubhat. Ya, hati-hati ya. Kemudian kalau ada orang yang tadi mengumumkan barang hilang ya, doanya kita ingat, kita ulang, la raddallahu alaika. Kalau tadi yang pertama, la raddahallahu alaika. Boleh dua-duanya. Itu ya. Kemudian babu du'aihi ala man yanshudu fil masjid syi'ran. Nah, ini dalam kitab Al-Azkar. Kalau kita lihat ada orang nyanyi-nyanyi di masjid. Nyanyi-nyanyi di masjid. Nyanyi dangdut lagi. Cinta satu malam. Oh, indahnya cinta satu malam. Ini kan lagu apa ini? Ini lagu nggak bener ini. Menceritakan apa itu? Apalagi lagu-lagu metal, lagu-lagu metal. Ini dalam kitab Al-Azkar, laisa fihi madhun lil Islam. Syairnya tidak ada pujian untuk Islam, wala tazhid, dan tidak mengarahkan untuk zuhud, wala hathi ala makarimil akhlak, dan juga tidak menganjurkan untuk memperbaiki akhlak supaya sempurna, maka ini tidak boleh. Ya, jadi kalau ada syair-syair yang tidak memuji Allah, tidak memuji Nabi, maka jangan ini. Gimana kalau lihat orang itu? Dalam hadis Nabi SAW, dari Sauban, dari Sayyidina Sauban radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'aitumuhu yanshudu syi'ran," barang siapa yang melihat orang lagi nyanyi bersyair di dalam masjid, fil masjidi, faqulu lahu, maka doakan buat orang yang nyanyi-nyanyi di masjid, nyanyi-nyanyi yang tidak, yang mengarahkan kepada maksiat. Apa doanya? Faddallahu faka. Apa? Faddallahu faka. Semoga Allah rusakkan mulutmu. 3 kali. Doanya 3 kali. Faddallahu faka. Kecuali kalau lagu-lagunya yang memuji Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allah wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadith
ilmun hayyun sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, kalau baca ini boleh karena ini mengandung pujian kepada Allah, sifat wajib Allah yang 20. Ya. Kemudian dalam kitab sehari-hari ada kitab pendidikan adab, makruh membawa senjata pada hari raya apalagi terhunus, ya. Jangan bawa senjata nanti kalau lagi mau sholat Id ke masjid atau ke tempat sholat Id. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian doa masuk dan keluar masjid, ya. Doa masuk dan keluar masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Doa masuk masjid, tuh ya. Kemudian doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ini doa ketika kita keluar dari masjid. Tadi doa masuk, Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah untukku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Bahkan dalam hadis kita diperintahkan untuk ketika kita mau masuk masjid, maka kita baca bismillah dan sholawat. Bismillah atau mengucapkan salam, assalamualaikum, dan sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuknya kaki apa? Kalau kita mau masuk masjid, masuknya kaki kanan. Masuknya kaki kanan. Keluar masjid baru pakai kaki kiri. Maka ketika kita keluar baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku mohon kepadamu dari karunia-karuniamu. Itu ya. Kemudian dalam hadis lain, kita kalau mau masuk masjid juga dianjurkan untuk baca doa yang lain. Ada doa-doa yang lain, yaitu doanya A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Baru baca doa lagi, bismillah. Kemudian baru masukkan kaki kanan, baru kita masuk ke dalam masjid. Ketika keluar tadi, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kemudian kalau kita mau masuk masjid, ada juga doa yang lain. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Kalau kita baca doa tadi, maka syaitan akan berkata, Hafizha minni sa'iral yaum. Dia telah
terlindungi dariku sepanjang hari. Jadi setan nggak bisa gangguin kita sepanjang hari kalau kita baca doa itu. Terus dari Sayyidina Anas bin Malik, idza dakhalal masjid, kalau mau masuk masjid baca bismillah dan salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Keluar sama bismillah dan baca salawat. Ini hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian ketika kita mau berangkat nih, tadi ketinggalan ini. Jadi kalau kita mau berangkat ke masjid, baca doa dari rumah. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hatiku bercahaya. Wa fi lisani nura, dan lisanku bercahaya. Waj'al fi sam'i nura. Waj'al fi basari nura. Waj'al min khalfi nura. Wa min amami nura, depanku bercahaya. Waj'al min fawqi nura, atasku bercahaya. Wa min tahti nura, dan bawahku bercahaya. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahayamu. Masya Allah. Itu doa ketika berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid. Itu ya. Baik, mohon maaf sebentar ada sedikit teknis ya. Selanjutnya, kalau kita juga mau berangkat sholat, bapak-bapak mau berangkat ke masjid, maka baca doa yang ada riwayat yang lain, atau ibu-ibu mau ikut pengajian majelis ta'lim, maka baca doa sebelum berangkat ke masjid ketika keluar dari rumah. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma bihaqqis sa'ilin alaika wa bihaqqi makhraji hadha fa inni lam akhruj asyarra wala batara wala riya'a wala sum'ah. Ya Allah, aku ini berangkat keluar ini bukan mau berbuat jahat, bukan mau riya, bukan mau sum'ah. Apa itu sum'ah? Mau minta didengar orang. Tapi kita keluar, kharajtu ibtigha'a mardatika, aku keluar dari rumah menuju masjid untuk mencari ridhamu. Wattaqa'u sakhatik, dan aku takut menghindari dari amarahmu, murkamu. As'aluka an tu'idhuni minan nari wa an tudkhilanil jannah. Aku mohon kepadamu untuk melindungiku, an tu'idhani minan nar, dari api neraka, wa an tudkhilani, dan masukkan aku ke dalam surga. Ini hadis riwayat Ibnu Sunni ya. Selanjutnya, ini penting ada doa keluar masjid ya. Tadi sebagian doa yang tadi. Nah, ini kalau kita keluar dari masjid, tadi baca doa apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, sekarang sudah di luar masjid, mau pakai sandal. Mau pakai sandal. Istilahnya sudah masuk ke halaman masjid. Bagaimana doanya supaya kita aman? Dari Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya apabila kalian, salah satu di antara kalian, idza arada an yakhruja minal masjid, apabila kamu mau keluar masjid,
tada'at junudu iblis, maka pasukan-pasukan iblis saling memanggil-manggil, ayo sini sini, ini ada orang keluar masjid nih, mangsa kita, mangsa kita. Wa ajlabat, dan saling tarik menarik, ayo ayo ayo, didorong untuk memangsa orang yang keluar masjid. Wajtama'at, dan dikumpulkan pasukan iblis, kama tajtami'un nahlu, sebagaimana lebah yang kumpul, ala ya'subiha, di hadapan jenderalnya lebah, biangnya lebah. Nah, begitulah iblis, dia kumpul ke depan biangnya iblis. Untuk apa? Siap menerkam orang yang keluar dari masjid. Digoda, dibisik, dibisik-bisik supaya berbuat jahat lagi. Nah, itu dia. Fa'idha qama ahadukum ala babil masjid, kalau salah satu di antara kalian berdiri di dalam masjid, di depan masjid, di depan pintu masjid, ala babil masjid, maka kita baca doa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, min iblisa, dari iblis, wa junudihi, dan pasukan-pasukan iblis. Fa innahu idza qalaha, apabila kita baca doa itu, lam yadurrahu, maka iblis tidak bisa membahayakan kita. Ya, kita ulang doanya. Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudihi. Ya Allah, aku berlindung berlindung kepadamu dari iblis dan pasukannya. Ya. Kemudian cara melangkah keluar dengan kaki kiri, kemudian injak sendal bagian kiri. Jadi kalau kita mau pakai sendal, injak dulu sendal kiri, masukkan kaki kanan ke sendal kanan, lalu masukkan kaki kiri ke sendal kiri. Ini daripada arahan adab dari Syekh Imam Nawawi. Jadi ada satu riwayat bahwasanya ada sahabat yang menginjak kaki kiri, menginjak sendal kirinya, ternyata setelah diinjak di dalam sendalnya ada ularnya. Nah, ini hikmahnya kita menginjak sendal kiri baru masukkan kaki kanan. Kok itu ularnya nggak mau di sendal kanan? Ya berarti memang ular itu kan membahayakan. Yang bahaya ini sukanya di kiri-kiri. Nah, itu mungkin hikmahnya. Yang suka kiri-kiri ini berarti yang berbahaya. Nah, itu ya. Kemudian sunnah di dalam masjid memberikan wangi-wangian. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Jadi boleh juga pakai dupa. Dupa yang dibakar itu, nah itu wangi apa namanya? Wangi gaharu, wangi gaharu, diwangi-wangi, ya masjidnya diwangi-wangi. Jadi jangan kaget kalau ada masjid yang masang dupa, gak wangi gaharu, itu memang sunnah itu. Kemudian sunnah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid tadi sudah ya. Kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram kita tidak tahiyatul masjid, tapi lebih utama dengan tawaf untuk menghormatinya. Kemudian di dalam masjid hendaknya hidup 4 amalan. Yang pertama amalan dakwah.
amalan dakwah dalam masjid. Hidupkan amalan dakwah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kisahnya seorang sahabat itu dari masjid bergerak ke pasar. Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu datang ke pasar. Dakwah, ijlis bina sa'atan, duduk sama kami sebentar. Bicara apa? Bicara agama, bicara kebesaran Allah. Itu berawal dari masjid. Latihan sama teman di masjid, bicara dakwah, nanti baru keluar masjid. Bicara agama. Kemudian 4 amalan yang kedua Pak, yaitu hidupkan ta'lim wa ta'allum. Masjid hidupkan ta'lim wa ta'allum. Ada yang belajar Quran, belajar fikih, bahkan belajar silat. Di halaman ya, bukan dalam masjid kalau belajar silat. Belajar memanah, belajar berkuda, belajar strategi untuk melawan orang kafir. Itu dalam masjid boleh. Belajar ekonomi Islam, belajar membangun rumah tangga secara sunnah. Nah, itu dalam masjid. Zikir ibadah, hidupkan zikir ibadah. Pagi zikir tasbihat 100 kali. Sholawat 100 kali. Istighfar 100 kali. Minimal itu. Kita hidupkan zikir pagi, petang. Ini adalah benteng kita. Semakin kuat zikir pagi petang kita, maka semakin besar benteng kita daripada gangguan setan, gangguan orang-orang zalim. Terakhir adalah khidmat, melayani umat Islam. Jadi masjid kita bagaimana melayani umat Islam. Bagaimana supaya motor, mobil, kendaraan yang ada jamaah ini tidak hilang. Nah, kita buat bagaimana pelayanan. Jangan sampai orang sholat Jumat, mobilnya hilang. Mobil hilang, iman hilang. Ya, di India itu kita diingatkan hifazat karena jaga barang, jaga iman. Barang hilang, iman hilang. Itu dia. Kalau motor hilang sedih lah, imannya bisa hilang itu. Apalagi mobil hilang. Kalau nggak kuat-kuat yakin sama Allah, bisa stres. Lagi baru lunas 120 juta mobil Xenia baru lunas, hilang dibawa sholat Jumat, stres lah. Itulah jaga barang, jaga iman. Hilang barang, hilang iman. Nah ini bahaya ini, makanya harus jaga. Nah ini nama pelayanan di masjid. Kemudian apalagi pelayanan di masjid, kalau ada orang datang ke masjid dilayani, disambut, Masya Allah, selamat datang calon raja di surga. Ada enggak masjid yang kayak gitu? Yang menyambut orang-orang yang datang ke masjid. Ada satu masjid di Masjid LP3I, Masjid Al-Karomah itu, marbotnya itu dia pakai sunnah, pakai sorban, pakai gamis. Di Masjid Al-Karomah di Senen sana, di Keramat. Kalau ada orang-orang datang ke masjid, maka beliau sambut, Masya Allah, ahlan wa sahlan, selamat datang calon raja-raja di surga. Nah, ini cakep ini, disambut. Bagian hirosah. Ya, bagian hirosah. Jangan dipakai tuh sistem parkir orang Yahudi. Orang Yahudi sistem parkirnya apa? Nitip parkir tapi ditulis di situ barang hilang bukan tanggung jawab kami. Memang kita mau parkir itu supaya barang kita dijaga.
motor dijaga, ada barang-barang yang kita tinggal di motor, di mobil supaya dijaga. Ini ditulis, barang hilang bukan tanggung jawab kami. Ini namanya bukan melayani umat. Bukan melayani umat. Kemudian apalagi melayani umat? Bagaimana orang yang datang ke dalam masjid, awalnya tidak membawa iman, keluar dari masjid membawa iman. Dari luar masjid tidak membawa sifat takwa, keluar dari masjid membawa sifat takwa. Ini. Jadi kalau ada orang jangan dianggurin, disapa, "Assalamualaikum Pak, dari mana Pak? Ada keperluan apa Pak?" Sempatkan kita bicara kebesaran Allah. Alhamdulillah Pak, kita dipertemukan oleh Allah. Kita bertemu di masjidnya Allah. Semua keadaan suasana dikendalikan oleh Allah. Nanti orang ini keluar dari masjid bawa iman, bawa sifat takwa. Itu ya. Semua siap insya Allah ya. Kemudian khidmat tadi, melayani umat Islam. Kalau ada orang yang beriktikaf, mau menghidupkan amal masjid, maka kita terima. Bahkan kita sambut. Kita siapkan makannya, kita siapkan, kita sambut. Karena dalam Al-Quran, wa idza huyyitum bitahiyyatin, apabila kalian diberikan penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Aurudduha, atau balas yang semisal. Nggak bisa lebih baik ya setimpal lah. Jadi ikramud duyuf, memuliakan tamu, ini sunnah. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian. La yu'minu billahi wal yaumil akhir hatta yukrima dhaifahu. Tidaklah beriman kepada Allah dan hari akhir sampai orang itu memuliakan tamunya. Jadi kalau ada tamu datang ke masjid untuk i'tikaf, menghidupkan amal masjid, maka kita muliakan. Kita muliakan. Ketika kami bersilaturahmi ke masjid di India, Bangladesh, Masya Allah, disambut luar biasa. Disuguhkan makanan, ditawarkan minuman, 15 jenis makanan pagi-pagi itu. Apel, delima, kurma, kemudian kismis, susu, roti cane, kuahnya, apalagi apel tadi, anggur, 15 jenis. Itulah orang-orang yang sudah faham agama, memuliakan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Mekah Madinah kalau kita dengar orang yang berangkat haji umroh, Masya Allah, orang Madinah nyiapin roti 1 kontainer, halal, gratis. Silakan makan. Nah ini memuliakan tamu. Penting kita memuliakan tamu. Kemudian selama di masjid hendaknya selalu menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Aurat perempuan seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Itu untuk di dalam sholat. Maka di luar sholat pun harus dijaga juga auratnya. Sebaik-baik tempat sholat bagi laki-laki adalah masjid. Sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah di dalam rumahnya. Ya. Kemudian
hal-hal yang dibolehkan. Boleh mengeluarkan orang membawa bau-bauan tidak enak di dalam masjid. Jadi kalau ada orang yang bawa jengkol di kantongnya, nah, boleh di ini dulu, dikeluarkan dulu, dipinggirkan. Maaf Pak, sini dulu Pak. Ini roman-romannya kayaknya Bapak nih bawa barang yang agak menyengat ini. Oh iya mohon maaf, Masya Allah. Di kantong saya tadi mau muat jengkol. Dikeluarin dulu, diamankan. Kemudian boleh tidur dalam masjid dengan niat i'tikaf. I'tikaf ini sunnah ya. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian apalagi boleh menjadikan tempat ibadah umat lain sebagai masjid. Boleh gereja itu bisa di tempat. Kalau tidak ada tempat lagi, maka boleh kita minta izin untuk ibadah di dalam gereja. Dan itu pun harus disucikan dulu tempatnya. Ini darurat ya, bukan tempat seperti kayak di Indonesia. Kalau Indonesia ini banyak masjid. Kayak di Kolombia itu muslimnya 2%. 2%. Di Amerika ya. Kemudian boleh menjadikan tempat ibadah dan boleh membongkar kuburan untuk dijadikan masjid. Nah, maksudnya kuburan dipindahkan ke tempat lain untuk dijadikan masjid. Ini boleh. Hadis riwayat Imam Nasai. Kemudian boleh tidur, makan, dan minum di masjid asalkan dengan niat i'tikaf. Tidurnya kalau i'tikaf itu harus pakai alas, jangan sampai ngacai, ngiler, langsung ke karpet masjid. Itulah yang jadi fitnah. Makan, kalau lagi i'tikaf makan pakai nampan, pakai alas, maka dijamin kebersihannya. Minum juga, ya. Ini hadis riwayat Imam Nasai. Hal-hal yang tidak dibolehkan, tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Maksudnya apa? Harus dibongkar dulu kuburannya, baru dijadikan masjid, dipindahkan dulu. Jadi dipindahkan dulu. Maksudnya jangan sampai ada orang yang menyembah kuburan. Nah, jangan sampai jadi fitnah. Ini kita jadi menyembah kuburan. Kalaupun ada kuburan di samping masjid, asalkan kita niat kita tidak menyembah kuburan. Itu. Jadi jangan kita terlalu fanatik ya. Tidak boleh meludah di dalam masjid. Hadis riwayat Imam Nasai, tidak boleh tadi bersyair ya. Ya. Masjid tidak boleh dijadikan jalan lintasan untuk lewat. Ada orang mau lewat dari pintu sebelah kanan ke kiri, lewat dia, maka itu tidak boleh jadi lintasan. Duduk dulu. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kemudian tidak boleh bersuara keras, tertawa, senda gurau, bicara sia-sia. Bahkan dalam hadis lain, barang siapa yang bicara dunia, Masyai mengatakan barang siapa yang bicara dunia di dalam masjid, maka amal-amal kita selama 40 tahun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bahaya kalau kita bicara dunia dalam masjid. Usahakan jangan buang angin di dalam masjid, jangan kentut, usahakan. Ini hadis riwayat Imam Muslim, jangan buang angin dalam masjid. Adab ini, belajar adab. Tidak boleh motong, bersihin kuku, rambut, mengibaskan kain dengan keras, nyisir rambut, nyisir janggut. Itu di dalam masjid, jangan. Dan yang mengotori masjid itu nggak boleh. Disunahkan mengeluarkannya dari masjid.
Hadis riwayat Imam Abu Daud. Alhamdulillah, sudah jam 20.51. Materi kita pun sudah selesai. Bagi para asatiz yang mau bertanya, kami persilahkan. Yang Ustadz mau bertanya boleh langsung. Yang akhwat silakan di chat, di kolom chat. Ya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Kalau makan di masjid bagaimana Ustadz? Ya, tadi sudah disampaikan, kita makan minum boleh di masjid, niatnya i'tikaf. Kalau kita lagi i'tikaf, otomatis kita makan minum di masjid. Itu pun tempat makannya diusahakan jangan, kalau memang ada teras masjid maka kita makannya di teras. Jangan sampai betul-betul di tempat sholat. Jangan sampai betul-betul di shaf pertama, shaf kedua. Gitu ya. Kemudian yang kedua, cara makannya kita, kalaupun ada di dalam masjid, pakai piring atau nampan, kemudian di bawah nampan itu ada suprah, ada alas, agar makanan yang terjatuh itu tidak sampai terkena lantai masjid, mengotori masjid. Demikian. Jadi ini juga adab, karena Nabi juga punya nampan. Nampannya itu, satu nampannya Nabi ada nampan besar namanya qas'ah yang bisa dipakai makan 15 orang. Bisa dipakai makan 15 orang. Tapi sebagian teman-teman kita kalau lagi makan di nampan itu 4 orang. Di India ulama-ulama kami makan satu nampan kecil itu 2 orang. Nah itu ya, intinya berjamaah. Demikian, jadi diperhatikan kebersihan masjid. Jangan sampai kita mengotori masjid, karena kalau kita mengotori masjid, maka nanti di hari kiamat kita akan membuang bangkai onta yang tidak ada tempat buangnya. Ya, kita panggul tuh onta segede-gedenya itu jadi bangkai dan nggak ada tempat buangnya. Itu karena apa? Karena kita membuang kotoran di dalam masjid. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Kalau lagi haid boleh masuk masjid? Ada perbedaan pendapat ulama ya. Pendapat ulama yang sangat hati-hati, maka diharamkan betul orang yang sedang junub atau sedang haid masuk masjid. Ini pendapat yang sangat tegas. Ada pendapat ulama yang lain yang lebih bijaksana atau lebih hikmah. Jika kenapa dulu itu orang haid itu tidak boleh masuk dalam masjid, karena khawatir mengotori masjid, terkena darah haid. Nah sekarang di akhir zaman ini ada pembalut untuk supaya tidak sampai mengotori masjid. Nah ini sebagian ulama ada yang membolehkan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mau lebih aman, diri kita ini kan orang yang junub atau haid ini
dia badannya ini berhadas. Nah, ini dia. Makanya usahakan cepat-cepat keluar masjid. Orang yang sedang i'tikaf ternyata dia mimpi junub, maka dia harus cepat-cepat keluar masjid untuk mandi junub. Nah, begitu juga perempuan yang haid, tiba-tiba keluar darah haid, maka juga harus cepat-cepat keluar masjid. Seperti itu. Jadi ada dua pendapat, ada yang sangat ketat hukumnya untuk tidak ada di dalam masjid karena menghormati masjid. Mau bertanya, apakah sebetulnya masjid boleh untuk acara seperti walimah nikah atau sebagainya? Nikah itu adalah sunnah, maka boleh disyiarkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi itu adalah syiar. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah itu bagian daripada ketakwaan hati. Yang jadi masalah dalam walimah nikah, resepsi nikah, itu yang menjadi masalah adalah tamu-tamunya. Apakah tamu-tamunya ini bisa menutup aurat secara sempurna? Itu yang jadi masalah. Yang kedua, apakah ketika ada resepsi itu isinya ada lagu-lagu, nyanyi-nyanyian yang tadi tidak boleh? Seperti itu. Jadi kalaupun ada masjid biasanya dia dua lantai. Lantai atas, lantai 2 untuk sholat. Lantai 1 itu bukan masjid tapi ruang serbaguna. Jadi itu adalah ruang serbaguna, bukan masjid. Yang masjid itu biasanya di lantai atas. Jadi kalau memang diniatkan lantai bawahnya sebagai ruang serbaguna, ya itu boleh. Selagi menjaga kaidah-kaidah, batasan-batasan ketika di masjid. Karena itu berdekatan dengan masjid. Adabnya dijaga. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Ada lagi? Insyaallah cukup ya. Ya, tadi jadi kalau di dalam masjid usahakan jangan sampai kita bicara dunia, bicara dunia. Apalagi zaman kampanye. Banyak orang yang menggunakan masjid sebagai ajang kampanye. Akhirnya ribut antara calon ini dengan calon sana. Calon legislatif, calon presiden, calon gubernur. Karena dijadikan ajang kampanye. Tapi kalau kita bicara politik Islam, teori politik Islam boleh dalam masjid. Strategi Islam boleh. Tapi kalau politik praktis itu yang nggak boleh. Nah ini beda antara teori politik dengan politik praktis. Jadi politik praktis dalam negeri, luar negeri, karena ini rawan perpecahan. Karena sebagian orang berbeda. Ada yang pilihannya warnanya hijau, ada yang warnanya merah, kuning. Kalau bicara aliran politiknya, pilihan politiknya akhirnya bisa memecahkan persatuan umat. Seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita dengarkan, kita niat amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita. Dan kita akhiri dengan doa kifarat majelis. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.